Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahu Bilhad dari Prodi Keamanan Sistem Informasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang keamanan sistem informasi itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas definisi keamanan informasi, di mana keamanan informasi itu sendiri adalah bagaimana usaha kita untuk dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem untuk menjamin keamanan sistem informasi adalah informasi yang diberikan harus akurat dan lengkap. Informasi yang digunakan sesuai kebutuhan, serta informasi dipegang oleh orang yang berwenang. Dalam membuat program keamanan informasi, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kerahasiaan. Artinya, informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi itu sendiri. Yang kedua, integritas. Artinya informasi yang dijaga agar selalu akurat. Untuk menjaga informasi tersebut, maka informasi hanya boleh dirubah dengan izin penggunanya. Yang ketiga, ketersediaan. Artinya adanya jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi, maka informasi dapat diakses dan digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke definisi keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan suatu subsistem dalam suatu organisasi yang bertugas mengendalikan risiko terkait dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem keamanan informasi itu sendiri memiliki elemen utama sistem informasi seperti perangkat keras, database prosedur, dan laporan. Sebuah contoh, data terkait dengan penggunaan sistem dan pelanggan keamanan BIOS jadi dikumpulkan secara real time, disimpan dalam database, dan digunakan untuk menghasilkan laporan. Selanjutnya, security. Security ada beberapa bagian lagi. Yang pertama, physical security, yang dimana physical security ini adalah keamanan fisik atau membahas ancaman, kerawanan dan tindakan yang dapat diambil untuk memberikan perlindungan fisik terhadap sumber daya, organisasi, dan informasi yang sensitif. Dan selanjutnya, personal security,
yaitu keamanan informasi yang berhubungan dengan keamanan personil. Biasanya saling berhubungan dengan ruang lingkup physical security. Selanjutnya atau yang ketiga, operation security. Yang dimana operational security ini adalah keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Selanjutnya, komunikasi security, yaitu keamanan informasi yang bertujuan mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi, serta apa yang masih ada di dalamnya, serta kemampuan untuk memanfaatkan media dan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, network security. Network security yaitu keamanan informasi yang memfokuskan pada bagaimana pengamanan peralatan jaringannya, data organisasinya, jaringan dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi dan organisasi. Selanjutnya, informasi security, yaitu disingkat security, merupakan aset harus dilindungi keamanannya. Keamanan secara umum diartikan sebagai quality or state of being to be free from danger. Untuk menjadi aman adalah dengan cara melindungi security dari musuh dan berbahaya. Keamanan bisa dicapai dengan beberapa strategi, bisa dilakukan secara simultan atau digunakan dalam kombinasi suatu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga atau yang bagian C, informasi. Apa itu informasi? Secara umum, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa kata informasi ini memiliki arti yang berbeda dengan kata data. Data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah. Setelah mengalami proses atau diolah, maka data itu bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Tidak semua data atau fakta dapat diolah menjadi sebuah informasi bagi penerimanya. Jika suatu data yang diolah ternyata tidak bermanfaat bagi penerimanya, maka hal tersebut belum disebut sebagai sebuah informasi. Selanjutnya, karakteristik informasi, yaitu availability. Yang dimaksud dengan availability adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau sistem yang membutuhkannya. Selanjutnya, akurasi, yaitu kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak ke suatu serangan sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya, autentikasi adalah memunculkan ide orisinal atau ide yang asli tanpa mengikuti karya orang lain. Karena kewirausahaan selalu mempunyai ide yang kreatif atau cenderung yang orisinal. Selanjutnya, confidentiality. Maksud
ialah secara singkat sama dengan artinya katanya, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan dalam hal ini adalah informasi yang kita miliki pada sistem atau database kita adalah hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan tidak dapat melihat atau mengaksesnya. Selanjutnya, ancaman yang muncul dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap aspek confidentiality ini, yaitu 1. Passwordnya lemahnya password yang digunakan sehingga mudah ditebak atau di brute force. Yang kedua, masuknya virus yang dapat membuat backdoor ke sistem ataupun mengumpulkan informasi pengguna. Yang ketiga, lemahnya security awareness pengguna, di mana mudah sekali untuk dibohongi oleh attacker yang biasanya adalah orang yang sudah dikenalnya atau orang yang terdekat. Selanjutnya, integrity, yaitu data yang dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak. Dengan bahasa lain, integrity mencoba memastikan data yang disimpan benar adanya. Selanjutnya, utility adalah kemampuan suatu barang atau jasa dalam memberikan manfaat atau kepuasan kepada orang yang mengkonsumsinya. Selanjutnya, asosiasi keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security, yaitu keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan komputer yaitu suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan sistem informasi yang diterapkan pada komputer. Selanjutnya, organisasi. Organisasi yaitu sistem informasi memiliki dewan direktur di setiap tahun oleh anggotanya dan seperangkat komite yang ditunjuk. Sekianlah yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang keamanan sistem informasi itu sendiri. Jangan lupa subscribe, like, and comment.